Indonesia lebih damai dan maju apabila Presiden Joko Widodo tidak memimpin republik ini. Menurut dia, masyarakat akan damai apabila Jokowi lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia, ya. Dan tentu saja, ya, secara geopolitik, ya, kita harus tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang besar. Tapi terkesan, ya, yang terkesan ini, mohon maaf, di bawah kepemimpinan Jokowi, orang memandang sebelah mata. Mimbar bebas rakyat Solo Raya meminta Jokowi segera turun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah mengelola bangsa sehingga rakyat semakin sengsara. Bantuan tunai itu bukan penyelesaian masalah. Aset bangsa tergadaikan, kekayaan alam dikuasai segelintir manusia, hukum tebang pilih, perusahaan negara terpuruk untuk menghasilkan pendapatan bangsa, harga diri bangsa jatuh di titik terendah, himpitan ekonomi masyarakat semakin mencekik leher, merajalelanya penista agama, harmonisan antar agama tercabik-cabik, adu domba antar agama, masyarakat dan ormas paparnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, ya. Reformasi dikhianati, itu kata Ogi dan saya, ya. Kita menciptakan lagu untuk menyambut reformasi, judulnya Reformasi Dikhianati. Siapa yang mengkhianati? Ya, yang mengkhianati reformasi, ya. Tanggal 21 Mei tahun 1998, 24 tahun yang lalu Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Banyak tuntutan reformasi, antara lain adalah menghapus KKN. Itu adalah tuntutan reformasi yang sampai sekarang sepertinya belum sukses. Yang sukses, dui fungsi ABRI dihilangkan, tapi kelihatan ada penguatan kembali TNI dan Polri untuk peran-peran non-TNI dan non-Polri. Kemudian reformasi konstitusi sepertinya belum selesai. Kemudian juga desentralisasi dan otonomi belum selesai juga. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah KKN dan demokrasi, ya. Ada kecenderungan kita regresif dalam hal demokrasi, dan kemudian ada kecenderungan KKN terus meningkat, paling tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum reformasi. Sobat daerah sekalian, ini ada pernyataan ngeri-ngeri sedap dari Bang Rizal Ramli. Jadi kata Rizal Ramli, Indonesia lebih damai dan maju tanpa Jokowi. Nah, tentu ini pernyataan yang kontroversial, karena itu kita harus membacanya dan kemudian mengupasnya. Maksudnya apa sih Bang Rizal ini, ya? Rizal Ramli merasa Indonesia lebih damai dan maju tanpa Jokowi, sebagaimana dilansir oleh jpnn.com. jpnn.com Jakarta, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Indonesia lebih damai dan maju apabila Presiden Joko Widodo tidak memimpin republik ini. Menurut dia, masyarakat akan damai apabila Jokowi lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia, ya. Kalau pro Jokowi mengatakan sakit hati, tidak pernah sembuh, ya. Banyak yang bertanya, apakah jika Jokowi berhenti, mundur atau diundurkan, Indonesia akan lebih baik? Bukannya akan makin hancur, makin susah. Justru sebaliknya, Indonesia akan lebih baik, lebih damai, ekonomi rakyat akan lebih baik, damai dan makmur pasca Jokowi, kata Rizal Ramli saat dihubungi Rabu 18 Mei. Menurut Rizal Ramli, jika Jokowi mundur, tidak ada lagi namanya Islamofobia berbayar. Luar biasa, Islamofobia pun berbayar, ya. Dia juga memperkirakan penegakan hukum anti KKN lebih tegas, harga kebutuhan pokok bisa diturunkan, dan pemilu berjalan jujur serta adil.
Ekonomi rakyat pasti akan lebih baik pasca Jokowi, yaitu kredit UKM ditingkatkan dari 18% kredit nasional jadi 30% sehingga lapangan kerja akan naik. Lalu cicilan utang akan dikurangi dari 770 triliun menjadi setengahnya. Penghematan cicilan untuk internet gratis dan lainnya jelas dia. Selain itu, Rizal Ramli melihat wibawa dan pengaruh internasional Indonesia akan meningkat apabila Jokowi tak lagi memimpin. Meski demikian, Rizal mengharapkan pemimpin pasca Jokowi mengerti geopolitik, diplomasi internasional dan teguh dalam prinsip bebas aktif serta berjuang untuk perdamaian dunia. Indonesia pasca Jokowi akan sangat berpengaruh dan dihormati di ASEAN 10, ASEAN 10. Diperhitungkan di Asia dan jadi salah satu pemimpin penting gerakan non-blok dengan memperjuangkan aspirasi perlunya tatanan dunia baru yang lebih adil dan manusiawi, ujarnya. Persoalannya adalah maksudnya semua pengganti atau pengganti siapa ya? Apakah kalau penggantinya Bang Rizal sendiri ya? Saudara sekalian, tentu pernyataan ini mengandung pro dan kontra ya. Benarkah akan lebih baik atau tidak? Ya tentu relatif ya. Tetapi kalau kita lihat pernyataan Rizal Ramli tadi, memang itulah masalah pemerintahan Presiden Jokowi yang perlu digarisbawahi. Misalnya terkait dengan keberpihakan terhadap UMKM atau kelompok menengah ke bawah. Ini bukan soal tidak ada budgetnya, tapi bagaimana budget yang terbatas itu berpihak kepada rakyat kecil, menengah ke bawah, termasuk UMKM. Itu satu hal. Yang kedua adalah ya bagaimana cicilan itu bisa dikurangi utang sehingga kita punya space untuk melakukan pembangunan. Tentu itu terkait dengan kepercayaan kreditor, masyarakat internasional ya, masyarakat bisnis kepada Indonesia. Trust ya bahwa negeri ini mampu membayar utang. Problem lainnya adalah soal pemberantasan KKN. Karena pemerintahan Presiden Jokowi dianggap lemah dalam pemberantasan KKN, bahkan turut melemahkan misalnya pelemahan KPK. Dan kecenderungannya adalah KKN, pemberantasan KKN terlalu politis. Jadi ada politisasi pemberantasan KKN yang justru tidak membuat KKN mati ya, tetapi bertambah subur. Itu ya sobat era sekalian. Dan tentu saja ya, secara geopolitik ya, kita harus tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang besar. Tapi terkesan ya, yang terkesan ini mohon maaf di bawah kepemimpinan Jokowi orang memandang sebelah mata karena mungkin karena performa Presiden Jokowi memang tidak international like ya. Jadi ya ada keterbatasan dari sisi gesture, bahasa, barangkali juga wawasan internasional, wawasan geopolitik. Tapi yang lainnya ya kita harus akui kelebihan Presiden Jokowi. Jadi memang ini pendapat yang kontroversial dari Rizal Ramli tentunya. Boni Hargens misalnya mengatakan justru ini presiden terbaik pada era reformasi. Jadi masing-masing orang punya penilaian sahabat era sekalian, dan marilah kita menilainya secara objektif ya. Kalau saya terus terang saja sudah kadung agak patah arang dengan proses penegakan hukum di Republik ini. Sepertinya semua lini korup, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan diakui sendiri oleh Menteri Mahfud MD, ya kan? Lucu kan jadinya. Orang dalam pemerintahan mengakui sendiri, tetapi dia menteri koordinator yang membawahi yang terkait pemberantasan korupsi. Paling tidak mengkoordinasi kepolisian, kejaksaan, ya. Walaupun BIN sekarang dibawa presiden langsung, dan tentu ini terkait dengan proses penegakan hukum karena Menko Polhukam. Tetapi justru Menko Polhukamnya sendiri yang mengatakan korupsi sudah merajalela di segala senap, di segala penjuru sendi kehidupan ya. Oke, Sobat RH, coba kita lihat bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Bisa setuju, bisa tidak, itu soal lain. Oke, setuju semenjak jadi presiden, semua lini kehidupan rusak, pembelahan persatuan semakin rusak. Damai dan sejuk Indonesia sejak FPI nggak ada. Bibip-bibip ditangkap, ustadz-ustadz sesat dikejar. Ya ini lain lagi. Apa iya ya? Semangat Pak Refli. Ref ya kan, CP sudah dibaca ya, tegocian sekali aja. Assalamualaikum Bang Refli. Waalaikumsalam ya. Semoga sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin.
Ngeri politik pecah belah, mau cepat-cepat ganti rezim biar damai tanpa buzzer RP. Ya, belum tentu juga lebih baik ya. Harapan kita selalu ingin lebih baik. Assalamualaikum Bung Lamsal. Kok Lamsal sih? Oke, balik-balik lagi. Refli Harun benci efek dipecat. Allahu Akbar. Sudah selesai ya, dan tak pernah juga kita membenci ya. Jangan lupa bahwa saya mengkritik bukan karena saya mengkritik saya diberhentikan, tapi karena bukan karena diberhentikan saya mengkritik, tapi karena mengkritik saya diberhentikan ya. Itu catat ya. Wah, pada nggak bisa tidur ya. Tolong bahas juga tentang kejahatan geng motor. Allahu Akbar. Tidak semua hal bisa saya bahas ya, karena tergantung minat dan kompetensi tentunya. Setuju pendapat RR, banyak perpecahan di segala bidang, bukan hanya partai, ormas, mahasiswa, semua terpecah, banyak utang luar negeri. Saya setuju dengan Rizal Ramli, nyata ya kan. Kemudian ada yang bilang Jokowi presiden terbaik. Betul perkataan Rizal Ramli, satu paham. Banyak juga ya anak buah Ngabalin, narasinya sangat mengikuti Ngabalin. Kemudian semenjak pemerintah ini segera makin nggak jelas, makin hancur. Samsudin Sudin, kerja, ekonomi meroket tapi ngimpi. Oke, kemudian banyak mempertontonkan ketololan rezim ini. Muak banget, saya rindu persatuan. SBY Presiden Soeharto is the best, dari tentara bijaksana, langkah-langkah beliau dihormati rakyat. Kalau itu saya tidak setuju ya. Saya kira Pak Harto memang berjasa di awal, tetapi kalau mengatakan dia baik, enggak juga ya. Karena kalau orang pernah merasakan hidup pada era Orde Baru, sangat tidak enak. Karena saya kan dealing with dengan demokrasi dan penegakan hukum. Kalau di masa era Orde Baru ya tidak ada demokrasi dan tidak ada penegakan hukum yang benar ya. Semuanya dikendalikan oleh istana dengan topangan birokrasi, Golkar dan militer. Jadi enggak juga ya, saya against kalau mengatakan bahwa era Orde Baru lebih baik dibandingkan era Jokowi, enggak ya, saya harus mengatakan tidak. Tapi ukurannya demokrasi dan penegakan hukum ya, bukan yang lain, karena yang lain saya tidak memiliki kompetensi untuk membandingkannya. Tapi kalau bandingannya adalah demokrasi dan penegakan hukum, saya mengatakan era sekarang jauh lebih baik. Tapi yang perlu kita pahami, tidak bisa kita apple to apple dengan Orde Baru. Kenapa? Karena Pak Jokowi seperti kata Rocky Gerung, Pak SBY, Habibie, Gus Dur, Megawati, itu adalah presiden-presiden yang lahir dari reformasi. Sehingga mereka tidak boleh mengurangi arti reformasi. Nah, persoalannya Presiden Jokowi justru mengarah kepada otoritarianisme kembali dan merusak demokrasi. Jadi justru mereka adalah anak kandung dari reformasi, sehingga mereka tidak boleh merusak reformasi dan demokrasi. Karena reformasi itu adalah antitesis dari pemerintahan Orde Baru. Jadi tidak bisa relevan kita membandingkan antara Orde Baru dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi kalaupun saya mengatakan jauh lebih baik, tapi bukan berarti bisa dibandingkan. Kalau bandingkan itu antara SBY sama Jokowi, masih mungkin dibandingkan, walaupun tidak fair juga. Karena Presiden Jokowi pada era terakhir. Jadi sunatullahnya harus lebih baik. Ya, semua harus lebih baik. Oke, sobat era sekalian, jangan lupa ya, simak wawancara saya dengan Letnan Jenderal Purnawiran Safri Samsudin, yang mengatakan 24 tahun yang lalu sebenarnya dia menguasai tentara dalam jangka waktu 1 bulan ketika reformasi terjadi mulai tanggal 14 Mei sampai kira-kira 1 bulan ke depan. Tetapi yang ingin dikatakannya, dia tidak manfaatkan itu untuk merebut kekuasaan ya. Jadi saksikan di Refli Harun Podcast ya. Refli Harun Podcast. Oke. Bang Refli Jos, mantan pecatan lagi ngoceh. Nanti udah malas ya, saya nggak usah bacakan lagi ya, karena itu nggak ada narasinya sama sekali ya. Kemudian, ini misalnya Refli saja yang jadi presiden, enggak ya, kita harus mengakui ya, rasanya tidak mungkin lah ya kan, kita harus tahu diri. Tapi apakah kalau memang ada kesempatan saya akan lebih buruk? Enggak juga ya kan. Tetapi untuk mencapai ke sana rasanya jauh ya.
gitu. SBY Presiden terbaik Indonesia, hukum tajam KPK hidup nyata, KPK sekarang melempem, korupsi merebak. Ya silahkan ya. Besok pagi pelajaran bagi rakyat agar memilih pemimpin bukan hanya karena gimmick merakyat, sederhana, ganteng dan lain-lain. Agak miris pilpres di sini hanya sekedar adu popularitas ketimbang adu kualitas. Ya benar juga ya. Ingat kalau pilih presiden nanti, pilihlah yang memang bisa membawa bangsa ini bebas dari korupsi. Bukan yang belum apa-apa feodal misalnya, belum apa-apa sudah terlibat kasus-kasus dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ya kalau presidensial threshold-nya itu tetap dipertahankan, ya lama-lama nanti kita akan disodorkan pada pilihan yang terbatas. Mudah-mudahan tidak. Jadi sobat era sekalian, di atas kertas hanya akan ada 4 calon presiden karena presidensial threshold. Nanti akan dipaksakan menjadi 2 calon. Bayangkan. Kalau dipaksakan 2 calon, ya kita tidak punya pilihan. Kalau istana kemudian menyodorkan calon dari rahim istana saja. Tidak ada calon-calon alternatif. Let's say misalnya Ganjar versus Prabowo. Kalau Ganjar versus Prabowo mungkin kayak sama saja dengan rezim yang sekarang ini ya. Tidak akan ada perubahan yang signifikan. I don't know exactly, tetapi kalau kita lihat bahwa Ganjar adalah bagian dari the ruling party, ya, anak emasnya pemerintahan yang sekarang, Prabowo masuk dalam kabinet, apa iya akan ada perubahan yang signifikan? Tapi sekali lagi, dengan asumsi bahwa sekarang tidak sedang baik-baik saja, karena banyak juga kita harus pahami bahwa merasa puas dengan kondisi saat ini. Jadi memang sangat berbeda ya, artinya tidak semua orang akan sepakat dengan argumentasi Rizal Ramli, argumentasi yang kita sampaikan, tetapi ya secara jujur kita katakan ya itulah yang terjadi. Kelebihannya ya banyak tentunya ya, jangan khawatir, Presiden Jokowi banyak sudah menanamkan jasa di Republik Indonesia ini, tetapi toh kita tetap harus kritis menilai apakah kita pada direction yang benar, the right direction ya, the right track ya, apakah justru kita pada direction yang keliru, yang salah, wrong track. Itu saja sobat era sekalian, jangan lupa ya nonton lagu saya dan Ogi yang terbaru, Reformasi Dikhianati, baik di Ogi Channel maupun di Refli Harun Channel ya. Kemudian juga tonton interview saya dengan Ustadz Somad, dengan Zulkifli Hasan, dan dengan Safri Samsudin, baik di Refli Harun Channel maupun Refli Harun Podcast. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sobat semuanya ya, saya pakai tanjak ya, tanjak rumah hitam. Dan tidak salah makanya. Jadi sobat semuanya, ini ada berita yang menarik ya, soal Solo yang akan membara besok ya. Tidak tahu membara benar apa enggak ya. Yang jelas adalah akan ada, bagus juga kalau 2 angle ya gambarnya ya. Akan ada mimbar bebas yang menuntut Presiden Jokowi turun. Sekali lagi, ini harus dimaknai sebagai sebuah aspirasi konstitusional ya. Perkara kemudian apakah itu kehendak mayoritas masyarakat atau tidak ya dihargai saja ya. Apakah itu cuma sekedar kelompok kecil ya hargai saja. Kira-kira begitu ya. Karena tidak bisa juga membuat kita semua tidak suka kepada pemimpin dan atau sebaliknya semua suka. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Yang paling penting adalah ketika menyampaikan aspirasi itu genuine aspiration, tentu dengan logika-logika dan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan alasan kebencian sebagaimana sering dikatakan ngabalin ya. Oke, coba kita bacakan ya. Rakyat Solo Raya akan adakan mimbar bebas, minta Jokowi segera turun, dilansir oleh Suara Nasional ya hari ini. Coba kita bacakan.
Kok membacakan? Kita bacakan. Berbagai komponen rakyat Solo akan mengadakan mimbar bebas meminta Presiden Joko Widodo Jokowi segera turun dari jabatannya. Mimbar bebas ini akan dilaksanakan Jumat 20 Mei 2022 jam 13.00 WIB di Gladak. Gladak itu nggak ngerti di mana ya. Apakah Gladak kapal ya? Titik kumpul Masjid Baitus Salam jam 12.45 WIB dan bersama-sama rakyat Solo Raya menuju lokasi aksi di Gladak. Dalam rilis yang diterima redaksi www.suaranasional.com, mimbar bebas rakyat Solo Raya meminta Jokowi segera turun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah mengelola bangsa sehingga rakyat semakin sengsara. Bantuan tunai itu bukan penyelesaian masalah. Aset bangsa tergadaikan, kekayaan alam dikuasai segelintir manusia. Hukum tebang pilih, perusahaan negara terpuruk untuk menghasilkan pendapatan bangsa, harga diri bangsa jatuh di titik terendah, himpitan ekonomi masyarakat semakin mencekik leher, merajalelanya penista agama, keharmonisan antar agama tercabik-cabik, adu domba antar agama, masyarakat dan ormas paparnya. Aktivis Solo Ahmad Daroji mendukung mimbar bebas meminta Presiden Jokowi segera turun dari jabatan. Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa lebih baik, jelasnya. Daroji mengajak seluruh rakyat Solo hadir di Gladak untuk menyuarakan aspirasi meminta Jokowi mundur. Suara dari suara biar bergetar seluruh Indonesia, paparnya. Presidium Aliansi Rakyat Menggugat ARM Niko Silalahi memberikan aspirasi rakyat Solo Raya. Kita akan bersama-sama menyuarakan meminta Jokowi mundur, jelas Nico. Niko ya. Niko berharap mimbar bebas rakyat Solo Raya bisa menjadi inspirasi daerah lain. Seluruh daerah di Indonesia ada mimbar bebas minta Jokowi mundur, paparnya. Ya, sahabat daerah sekalian, kita lihat saja ya, apakah mimbar bebas ini mendapat dukungan oleh komponen rakyat atau hanya segelintir orang saja yang hadir. Tapi begini, yang harus fair juga, tentu aparat keamanan ya tidak berusaha menggembosi tetapi mengawal penyampaian aspirasi ini ya agar kemudian memang berkembang secara genuine, tidak ditunggangi. Toh nanti akhirnya tahu juga apakah tuntutan mundur itu adalah tuntutan yang memang kehendak rakyat Indonesia ataukah kehendak segelintir elit saja. Nah, marilah kita buktikan ya sama-sama, baik mereka yang menentang maupun pro. Tapi yang jelas saya sudah katakan ya, meminta pengunduran diri itu sah saja. Legitimasinya adalah legitimasi politik, political legitimacy dan social legitimacy, legitimasi sosial. Tapi kalau legitimasi hukumnya, ya jabatan itu kan 5 tahun. Tapi jangan lupa, jadi ada TAP MPR yang pernah disinggung oleh Mahfud MD, kalau pemimpin sudah tidak dipercaya masyarakat lainnya, sudah nggak usah banyak cincong, nggak usah bak bibu, mundur, kata Mahfud MD ya, ketika dia belum berada di kekuasaan. Tapi sekarang, apakah klausul itu akan digunakan oleh para pejabat Indonesia sekarang? Saya nggak yakin ya. Karena itu ya kuncinya adalah pada keseriusan rakyat. Makanya kita lihat saja, apakah memang itu kehendak segelintir orang atau kehendak Niko Silalahi sendiri, ataukah memang itu adalah aspirasi genuine masyarakat kita. Yang penting adalah lakukanlah aksi dengan damai, dengan tenang ya, tidak memaki-maki, sampaikanlah aspirasi sebaik-baiknya, jangan rusak fasilitas publik. Kemudian juga kalau bisa memberikan kesempatan bagi pengguna kendaraan lain atau pejalan kaki ya, tidak anarkistis dan lain sebagainya. Jadi sebagai bangsa yang beradab ya, kita harus memberikan contoh bahwa penyampaian pendapat di muka umum di Republik Indonesia ini selain dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang ya, juga mampu berlangsung secara aman dan damai. Sobat era sekalian, tadi jangan lupa ya, reformasi dikhianati, lagu baru saya dan Ogi ya, reformasi dikhianati. Jadi kita menciptakan khusus untuk hari reformasi esok pagi ya. Dan jangan lupa ya, it was 24 years ago ya kan, Presiden Soeharto
step down ya from the presidential office ya, from the presidential office ya, yang dia emban selama 32 tahun. Jadi itu saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Dan jangan lupa juga kunjungi Refli Harun Podcast, kan ada interview lengkap, lebih lengkap dengan Safri Samsudin ya. Oke, dan jangan lupa Safri Samsudin adalah tokoh sentral pada 24 tahun yang lalu, dan dia pernah mengatakan selama sebulan dari tanggal 14 Mei sampai sebulan ke depan tahun 1998 itu dia adalah penguasa sesungguhnya dari sisi kekuatan militer, karena dialah yang menjadi panglima pada saat itu. Dengan inisiatif dia berupaya mengamankan Jakarta, kira-kira begitu ya, membackup ya. Ini sayangnya dia tidak mau, dalam tanda kutip tentunya. Fortunately, bukan sayangnya, fortunately, untungnya dia tidak memanfaatkan kekuatan tersebut untuk men-take over kepemimpinan menjadi kepemimpinan militer ya, bersama Prabowo dan lain sebagainya. Oke, menarik ya. Kita bacakan dari batas ya beberapa komentar Sobat RH terkait dengan ini. Christian Pakpahan, Allahu Akbar ya, dipecat dari BUMN, mulutnya koar-koar. Allahu Akbar ya. Jadi terminologi dipecat itu tak pantas ya, tak tepat ya. Karena ya kalau begitu semua dipecat dong, ya kan? Renald Kasali dipecat ya kan, kalau begitu, kalau bahasanya ya kan. Jadi semua akan bilang dipecat, padahal itu namanya pergantian kepemimpinan biasa aja ya. Henry Sapardi dipecat ya, semua dipecat, nggak begitu. Jadi perpindahan pergantian itu dengan sendirinya. Toh saya menjabat selama 5 tahun juga di BUMN ya, jadi kalau dibilang dipecat nggak cocok juga. Kalau dipecat itu menjabat 1 bulan diberhentikan atau 1 tahun, nah itu baru ya. Ini saya 5 tahun ya. Oke, lagunya keren banget Om. Oh ya, kalau keren lihat dong di OG Official ya. Itu adalah lagu ke-10 yang kami ciptakan. Ada macam-macam ya sebelumnya, berita bohong, ayo mudik, pemimpin yang adil, pemimpin adil, ganti presiden, kepada anakku yang autis, antara kau aku dan bekas ibu kotaku, antri migor. Itu lagu-lagu yang kami ciptakan ya, salam 0% ya. Oke. Keren tuh bos, gue merinding dengar lagunya Om. Thank you very much ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati di OG Official once again ya. Dan itu hanya akustik ya, belum lagu yang pakai band. Kalau pakai band ya nantilah ya, soalnya susah membuatnya. Salam santun Bung Refli. Oh ya, nanti kalau begitu saya akan putarkan. Oh iya, saya ada lagu lain judulnya Pantun Politik ya. Setelah ini saya akan putarkan. Menarik ini, pantun politik, nanti saya akan putarkan ya dengan membahas yang lainnya juga. Oke, bagus tuh, turun saja. Assalamualaikum Bang RH, mundur lebih baik. Kalau nggak mundur fix rezim now, putus urat malunya. Ngaku orang Jawa tapi nggak ngerti pepatah Jawa. Sabdo Pendito Ratu, Ratu Cidro Wahyuni Sirno. Ngerti saya maksudnya ya. Tetapi ya itu, jadi Ratu Cidro Wahyuni Sirno ya, artinya kalau rajanya Cidra atau katakanlah dianggap ini ya Cidra lah ya, kemudian wahyunya ya, kata-katanya Sirna, Wahyuni Sirna, kekuasaannya Sirna. Gimana ya nasib buzzer-buzzer RP kalau rezim ini udah expired seperti Abu Sandal dan kroni-kroni? We don't know exactly ya. Sobat era sekalian, justru ya, ini terus terang ya, justru saya tidak menginginkan kita menjalankan politik balas dendam. Justru setiap kekuasaan itu harus berani mengkoreksi hal-hal yang dianggap tidak baik pada kekuasaan sebelumnya. Bukan dalam rangka politik balas dendam, tapi dalam rangka restorasi. Jadi misalnya ya, memelihara buzzer, relawan, itu menurut saya harus dikoreksi. Kenapa? Once seseorang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka dia harus berpikir bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan atau apalagi presiden para buzzer. Nah,
Ini mentalitas ini yang kita harapkan dari presiden yang terpilih pada tahun 2024 nantinya. Jadi benar-benar menjaga marwah kepresidenan sebagai presiden seluruh rakyat satu. Yang kedua ya tentu saja tidak mudah menggunakan instrumen hukum untuk menangkap, ya, untuk menahan, kemudian untuk melapaskan para aktivis atau ulama dan lain sebagainya. Jadi jadikan itu sebagai bahan koreksi dan evaluasi sehingga kita betul-betul menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita maafkan saja. Sepanjang orang tidak melanggar hukum ya sudahlah, ya. Tapi kalau melanggar hukum dengan terang-terangan ya memang harus ada proses hukum. Tapi sekali lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang layak untuk dihukum, tapi ada yang cukup dimaafkan saja dari sisi society, ya. Itu saja sobat era sekalian, nanti saya akan update lagi berita, ya. Sambil saya ingin mengenalkan, tunggu tuh lagu yang judulnya adalah Pantun Politik. Nah, ini lagunya agak unik, ya, dan yang menyanyikan bukan Ogi tapi Hespinosa. Sobat era sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.